Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus menghadirkan berbagai macam rizki kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita membahas beberapa ayat Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil-dalil, memberikan argumen logis mengapa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang layak dan patut untuk disembah. Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang berani mengatakan dirinya bisa menciptakan manusia. Tidak ada. Lalu Allah juga telah menyiapkan sarana-sarana kehidupan manusia itu seluruhnya. Bahkan sarana kehidupan itu diberikan baik kepada yang mukmin maupun yang tidak mukmin, semuanya diberikan. Selain itu Allah juga memberikan tantangan. Kalau memang masih ragu dengan kebenaran Al-Quran, buat Al-Quran tandingan. Paling tidak satu surah yang paling pendek saja. Pekan lalu kita berikan contoh surah terpendek itu surah Al-Kautsar. Ditantang untuk membuat seperti surah Al-Kautsar. Dan tidak ada yang akan pernah bisa berhasil menjawab tantangan tersebut. Kendati demikian, masih saja ada yang tidak mau beriman. Maka ayat pekan lalu diakhiri, fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Maka takutlah akan terjerumus kepada neraka yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang menutup dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang kafir. Kebiasaan dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan kisah orang-orang kafir, azab neraka, maka setelahnya langsung dijelaskan kebalikannya. Dijelaskan kisah orang-orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah menceritakan kisah orang-orang yang beriman, kebiasaannya adalah setelahnya diberikan penjelasan tentang orang-orang kafir. Termasuk di dalam ayat ini, ayat ke-25. Setelah Allah memberikan ancaman neraka untuk orang-orang yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayat ini dimulai dengan ungkapan wabasyir. Penggunaan wabasyir dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk memberikan kabar gembira yang belum terjadi.
Wabasyir. Kadang-kadang juga wabasyir ini dipakai untuk memberikan kabar yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Wabasyiril ladzina kafaru, dan beri kabar gembira kepada orang-orang kafir. Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka akan abadi di neraka. Kadang-kadang begitu juga dalam Al-Quran. Seperti memberikan kabar gembira, tapi kabar yang disampaikan itu menakutkan bagi orang-orang yang kafir. Ini semakin menambah azab untuk orang kafir tersebut. Sebaliknya untuk orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Beri kabar gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulama menjelaskan kenapa biasanya setelah menjelaskan neraka, menjelaskan orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini untuk menambah nikmat bagi orang beriman tersebut. Karena itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anin nari." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Beruntungnya dua kali. Pertama, Allah selamatkan dari dari neraka. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam surga. Maka dalam akidah kita meyakini nanti setelah yaumul hisab, setelah hari perhitungan amal dan semuanya, seluruh manusia itu akan melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan itu posisinya tepat di atas neraka. Orang-orang yang beriman juga akan melewati jembatan tersebut dan melihat azab neraka, tetapi sekilas saja. Karena orang beriman berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Artinya nikmatnya berlipat-lipat. Pertama, mereka bisa melihat azab bagi penghuni neraka yang begitu menakutkan, dan Allah selamatkan dari azab tersebut, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Nikmatnya bertambah. Sebaliknya, orang-orang yang masuk ke neraka juga akan melihat orang beriman melewati Shiratal Mustaqim dan Allah masukkan ke surga, sehingga azabnya semakin bertambah. Pertama, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kedua, dia melihat nikmat yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Maka faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi nikmatnya bertambah-tambah. Kabar gembira ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman wa amilus shalihat. Selalu seringkali kita sampaikan, ketika Al-Quran menyebutkan alladzina amanu dengan fi'il, orang-orang yang beriman, maka selalu atau seringkali diiringi dengan amilus sholihat. Artinya orang-orang yang beriman ini mereka yang masih imannya bisa naik dan turun. Yazid wa yanqus. Sehingga untuk menaikkan derajat keimanan tersebut harus dipupuk dengan amal-amal soleh. Maka selalu kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya amilus solihat atau rincian dari amilus solihat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Berpuasa itu bagian dari amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau diseru ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada amal soleh. Baru nanti ketika amal soleh itu dilakukan konsisten terus-menerus, baru nanti naik derajatnya menjadi mukmin. Kenapa? Kalau sudah mukmin sudah mantap dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau sudah mukmin, dengar nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ada yang baca ayat-ayat Allah, dengar, zadatuhum imana, bertambah-tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka juga bertawakal kepada Allah. Ini kalau sudah sampai derajat mukmin.
Tapi kalau alladzina amanu ini masih bisa naik, masih bisa turun. Maka selalu wa amilus sholihat. Maka kata para ulama, apa sih iman itu? Qaulun bil qalbi. Iman itu mengucapkan syahadat dengan lisan. Ya. Qaulun bil qalbi, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Mengucapkan syahadat dengan lisan dan diiktikadkan di dalam hati. Tapi perlu yang ketiga, wa amalun bil arkan. Ya. Jadi diucapkan dengan lidah, diiktikadkan dalam hati, dan dibuktikan dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Maka Nabi SAW berfirman, Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran, diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat sesuatu yang mungkar. Mungkar itu tabu di tengah masyarakat, itu namanya mungkar. Sesuatu yang tidak dikenal ada kebaikannya menurut masyarakat. Jadi mungkar itu selain norma agama juga ada norma kebudayaan di situ. Jadi tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Apa contohnya? Misalnya syariat tidak mewajibkan kita nganggung. Tapi budaya kita mengenal tradisi nganggung. Kemudian ada 1-2 keluarga yang ya bukan karena tidak bisa, memang tidak mau. Diajak berkali-kali tidak mau. Ini juga mungkar namanya. Jadi mungkar itu bertentangan dengan adat maupun syariat. Itu mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, falyughayyiruhu biyadihi. Kalau bisa kata Nabi, ubah dengan tangannya, ubah dengan kekuasaannya. Kalau dia penguasa, ubah dengan aturan-aturan, ubah dengan hukum-hukum, ubah. Fa illam yastati, kalau ternyata tidak punya kekuasaan yang besar tadi, tidak punya kehebatan tadi, tidak punya wewenang tadi, falyughayyiruhu fabilisani, maka hendaklah dirubah dengan lisannya. Diajak berdakwah, yang bisa nulis ubah dengan tulisannya. Anak-anak muda sekarang yang bisa buat video-video menarik, video-video short, ubah dengan video-video tersebut, kasih konten dakwah di dalamnya. Fa'illam yastati, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan cara-cara mengajak yang lain, dengan lisan, dengan tulisan, dengan video, dengan apapun itu, fabiqalbih, paling tidak dengan hatinya. Artinya hatinya tidak senang melihat kemungkaran tersebut. Wadzalika adhaful iman. Nah, di ujungnya kata Nabi, merubah dengan lisan, dengan hati itu adhaful iman, itu menunjukkan kondisi iman yang paling rendah. Artinya kondisi imannya belum sampai ke yang alladzina amanu wa amilus sholihat, belum dibuktikan dengan tingkah laku. Ya, itu kata Nabi SAW. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwa bagi makhluk yang beriman dan beramal soleh itu Allah janjikan surga-surga yang beragam sesuai dengan amalannya masing-masing. Bertingkat-tingkat juga ternyata surga itu. Maka nanti ada surga Firdaus, ada Jannatu Aden, ada Darus Salam, ada Darul Khuld, ada Jannatun Naim, ada Darus Salam, ada juga kemudian Jannatul Ma'wa, ada Illiyun. Itu kata para ulama. Tingkatan-tingkatan surga ada beragam. Annalahum jannat, bahwa bagi mereka adalah surga yang di dalamnya terdapat beragam tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan tersebut seolah tidak terlihat apa yang di dalamnya. Itu kata para ulama. Jadi setiap huruf yang tersusun, setiap kata yang tersusun dari huruf jim dan nun, itu menunjukkan sesuatu yang tertutup. Janin, jim, nun, itu asalnya jannah. Janin itu tidak terlihat oleh mata karena dia ada di dalam rahim. Walaupun sekarang teknologi bisa melihat bukan janinnya, tapi ya pakai USG itu ya. Tapi bukan janinnya yang terlihat, tetap jannah itu artinya tertutup.
Jin disebut jin karena tidak terlihat oleh pandangan mata. Jannat, kebun itu disebut jannatun karena begitu banyaknya pohon-pohon sehingga apa yang di dalam kebun tidak terlihat lagi. Itu jannat. Majnun, orang gila. Kenapa disebut majnun? Karena akalnya tertutup. Di setiap yang tersusun dari jim dan nun menunjukkan makna adanya ketertutupan di situ. Surga juga disebut jannat. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau oleh pandangan dan pemikiran manusia. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Surga itu apa? Yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, wala khotorun, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benaknya manusia surga itu seperti apa. Kalau kita mikir oh surga itu seperti ini, berarti tidak begitu. Surga pasti lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Tapi karena Allah ingin memberikan nikmat, memberikan permulaan nikmat yang luar biasa, maka dikasihkan gambaran yang bisa masuk akal manusia. Diberi contoh kenikmatan-kenikmatan yang mungkin bisa terpikir oleh manusia, tapi ini hanya contoh. Artinya kenikmatan surga jauh lebih hebat dari itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Apa contohnya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di ayat lain, jannatin tajri tahtahal anhar. Surga itu, salah satu kenikmatan surga itu adalah tempat-tempat yang begitu rindang yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kata para ulama, kalau disebut tajri tahtahal anhar, berarti ada satu tempat di bawahnya mengalir sungai, tapi mengalirnya dari jauh. Jadi di bawahnya hanya alirannya saja. Ulama juga menjelaskan bisa jadi yang dimaksud betul-betul sungainya yang mengalir, bukan hanya airnya yang mengalir. Karena sungai di surga itu ada berbagai macam juga dalam Al-Quran. Ada anharim min labanim musaffa, ada sungai yang isinya itu susu yang begitu murni. Ada sungai yang isinya madu, ada sungai yang isinya khamar tapi tidak memabukkan, dan seterusnya. Apakah airnya yang mengalir atau betul-betul sungainya yang mengalir? Wallahu a'lam. Itu tadi yang kita sebut wala khotorun, tidak bisa terpikir oleh batas pemikiran manusia. Cuma dikasih gambarannya oleh Allah sehingga nikmat itu semakin terasa. Kabar gembira itu semakin terasa. Jannatin tajri, kalau disebut jannatin tajri min tahtihal anhar, ini semakin bertambah nikmatnya. Kalau disebut tahtahal anhar, airnya mengalir dari jauh sehingga bisa saja ada orang merasa suatu saat bisa mengering karena sumbernya dari jauh. Tapi kalau dikatakan tajri min tahtihal anhar, sumber mengalirnya itu dari bawah mereka, maka tidak akan pernah mengering. Mata airnya itu langsung dari situ. Dan semakin jernih. Air itu kalau dekat dengan mata air, dia semakin jernih. Ini ungkapan tajri min tahtihal anhar. Dan ketika suatu tempat sudah dilewati oleh sungai-sungai, sudah ada airnya di situ, maka akan tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Karena itu ayat ini dilanjutkan, kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Penghuni surga itu Allah berikan nikmat dengan buah-buahan dari surga. Tapi beda kata para ulama, kalau di dunia kita mau makan duren, nanam dulu. Nanam, bisa nanam dari biji, bisa nanam dari sudah bibit yang sudah tumbuh, harus dipupuk dulu, dan itu lama prosesnya, bisa bertahun-tahun baru dia tumbuh, baru dia kemudian berbuah. Berbuahnya pun tidak langsung, dari kecil dulu, kadang ada yang rontoknya segala macam, harus dirawat lagi. Sudah besar, sudah berbuah juga masih harus kita tunggu kapan jatuhnya. Begitu sudah jatuh masih harus dibelah, dan seterusnya. Nikmat buah-buahan di dunia ini perlu takbin, perlu usaha yang melelahkan. Baru bisa kita nikmati hasilnya. Nanam pisang juga sama, nunggunya setahun. Baru bisa kita nikmati hasilnya. Sementara buah-buahan di surga, kata para ulama, kapanpun
penduduk surga menginginkan sesuatu, maka buah itu datang dengan sendirinya dalam kondisi sudah terbuka. Mau duren, datang durennya sudah kebuka. Tidak lagi harus ngambil ke atas, enggak. Durennya yang mendekat dan begitu datang sudah dalam kondisi terbuka. Ini kata para ulama. Dan penduduk surga itu makan bukan karena lapar. Betul-betul hanya kenikmatan. Dia makan tidak karena lapar, tidak juga akan merasakan kekenyangan, tidak ada. Tidak buang air besar, tidak berkeringat dan lain-lain. Betul-betul hanya untuk kenikmatan. Kita kalau di dunia makan durian paling berapa buah sanggupnya? Dapat 2 sudah nggak tahan, kadang 3 sudah nggak tahan. Nikmatnya sebentar saja. Beda dengan penduduk surga. Dan setiap kali mereka diberikan rizki, apa yang mereka katakan? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini yang dihadirkan ini seperti yang sudah kami terima sebelumnya. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan maksudnya ketika diberikan buah-buahan, itu buah-buahan seperti yang sudah mereka kenal di dunia. Dan ini juga nikmat. Kita kalau melihat sesuatu yang baru belum pernah dimakan, kadang-kadang merasa penasaran, kadang-kadang merasa takut juga. Kita ke hutan melihat ada buah, tapi buah ini belum pernah kita makan, belum pernah tahu, belum pernah lihat sebelumnya. Ada penasarannya tapi takut-takut juga, nanti isinya ada racun. Beda dengan ketika kita sampai di suatu tempat, disuguhi sesuatu yang pernah kita makan. Maka di lidah itu kadang-kadang rasanya sudah nempel walaupun belum kita makan, udah lihat. Maka penduduk surga dikasih oleh Allah buah-buahan bentuknya sama dengan yang ada di dunia, bentuknya, warnanya. Dikasih mangga, dikasih pisang, dikasih buah tin, zaitun dan lain-lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan, oh enggak, buah-buahan di surga tidak akan sama dengan buah-buahan di dunia. Maka maksudnya apa? Jadi penduduk surga kalau dapat jatah makan misalnya 3 kali dalam sehari, ya kias ke dunia saja. Maka ketika pagi hari dia dapat seperti misalnya mangga atau pisang, siang harinya juga diberi seperti itu lagi. Seperti pisang lagi. Maka mereka katakan ketika melihat hadzal ladzi ruziqna min qabl. Buah-buahan ini sama seperti yang sudah diberikan kepada kami sebelumnya. Tapi kemudian malaikat menjawab, "Kul," kata Imam Ibnu Katsir, malaikat menjawab, "Kul, makanlah. Fallaunu wahid, fasyaklu wahid, wa ta'mu mukhtalif." Bentuknya memang sama. Ya, silakan mau pakai tafsir yang pertama, silakan makan. Bentuknya memang sama dengan yang ada di dunia. Memang sama, mangga sama mangga. Warnanya sama, wa ta'mu mukhtalif. Tapi rasanya tidak akan pernah sama. Setiap kali gigitan rasanya semakin nikmat, beda. Tidak sama dengan yang ada di dunia. Atau yang tadi tafsir kedua, paginya dikasih, siangnya dikasih. Ketika dikasih siang, ini sama kayak makanan pagi tadi. Kata para malaikat, kul, makan. Fatta'mu wahid fallaunu wahid watta'mu mukhtalif. Warnanya, bentuknya sama kayak yang pagi tadi, tapi rasanya tidak akan pernah sama. Selalu ada kenikmatan yang berbeda. Itu kenikmatan surga, Pak. Makanya hanya gambarannya saja, tidak bisa kita bayangkan. Kita makan setiap kali gigitan rasanya beda dan nikmat. Tidak bisa kita bayangkan. Tapi ini Allah memberikan kisi-kisi kalau orang mau ujian, dikasih gambarannya. Walaupun ujiannya nanti pasti lebih berat daripada kisi-kisi tersebut. Ya sama. Wa utubihi mutasyabiha, padahal mereka senantiasa diberi buah-buahan yang berbeda rasanya di setiap gigitan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka juga dikasih rizki berupa istri yang terus-menerus disucikan. Disucikan dari apa? Kata para ulama, istri-istri di surga itu tidak pernah haid, nifas, wiladah, tidak pernah. Tidak kayak di dunia. Setiap bulan ada haidnya,
Maka di surga, bidadari-bidadari surga itu tidak pernah merasakan haid. Selain kebersihan fisik, juga kebersihan hati. Kan kata para ulama, penduduk surga itu mendapatkan banyak bidadari. Terus istrinya nanya, nanti saya cemburu apa enggak? Nah, rasa cemburu yang ada di dunia itu juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa cemburu, rasa dengki, marah, tidak ada. Ini yang disebut mutahharah. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita solih di dunia? Istri-istri yang solih di dunia, kata para ulama, wanita-wanita yang solih fa'ansya'nahunna insya'a. Nanti justru akan menjadi pemimpin para bidadari tersebut. Jadi kalau ada suami solih, istrinya solih, maka di surga Allah kembali pasangkan, suaminya diberikan bidadari-bidadari yang mengurusi keperluan mereka, dan istrinya menjadi ratunya. Jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari tersebut. Ini kata para ulama. Maka ada satu kisah luar biasa. Kisah yang berkaitan dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar. Namanya Asma binti Abi Bakar. Saudaranya Aisyah binti Abi Bakar. Asma ini, walaupun putrinya Abi Bakar, sahabatnya Aisyah, dalam riwayat beliau ini agak gagah orangnya, walaupun perempuan. Ya mungkin kalau kita sekarang menyebutnya agak-agak tomboy begitulah. Sampai suatu ketika Nabi dan Abu Bakar sedang sembunyi di Gua Sur, itu yang bawakan makanan itu Asma. Naik gunung dalam kondisi hamil. Saking gagahnya ini. Luar biasa ini. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Sayyidatuna Asma ini menikah dengan sahabat namanya Zubair bin Awwam. Lebih gagah lagi. Sayyidina Zubair itu kalau perang, beliau bawa pedang, lari paling duluan, memecah pasukan sampai ke ujung. Jadi ada satu pasukan misalnya, pasukan daratnya, Sayyidina Zubair ini kalau perang dia maju, nyerang sampai ke ujung pasukan, balik lagi ke pasukan muslim. Dan tidak luka sama sekali, tidak kalah sama sekali. Ini Sayyidina Zubair. Ibunya juga luar biasa tangguhnya. Ibunya Sayyidina Zubair. Jadi memang keturunan orang-orang yang tangguh. Maka nanti lahir anaknya Abdullah bin Zubair, pahlawan perang juga. Jadi kisahnya Siti Asma, Sayyidatuna Asma. Karena Sayyidatuna Asma ini terkenal gagah berani, maka Sayyidina Zubair ini kalau beliau Sayyidatuna Asma lagi keluar ya tidak dikawal. Orang nggak ada yang berani dengan Sayyidatuna Asma. Luar biasa gagahnya. Hingga suatu ketika ada seorang wanita yang suaminya ini selalu menjadi syahid, selalu menjadi orang yang meninggal di medan perang. Namanya Atiqah binti Zaid. Jadi Atiqah binti Zaid itu cantiknya luar biasa dalam riwayat dan dikenal sebagai istrinya para syuhada. Nikah suaminya perang meninggal. Nikah lagi suaminya perang meninggal. Sampai Sayyidina Ali mau menikah dengan Atiqah, syaratnya cuma satu, kata Atiqah. Kalau menikah dengan saya jangan perang. Karena takut akan kehilangan suaminya. Sayyidina Ali tidak mau. Jadi Sayyidina Ali tidak jadi menikah dengan Atiqah. Maka yang menikahinya adalah Sayyidina Zubair. Nah, karena Atiqah ini luar biasa, dalam riwayat luar biasa cantiknya dan sebagainya, maka kemanapun Atiqah pergi, Sayyidina Zubair ini ngawal. Beda dengan Sayyidatuna Asma tadi. Kalau Sayyidatuna Asma, orang tidak ada yang berani. Anaknya Abu Bakar, siapa yang mau berani ganggu? Mau ke masjid, ya ke masjid. Kalau Atiqah mau ke masjid, dikawal sama Sayyidina Zubair. Sampai kemudian Sayyidatuna Asma merasa cemburu yang luar biasa. Karena cemburu inilah kemudian Sayyidatuna Asma dengan Sayyidina Zubair bercerai. Jadi cerai itu ya, walaupun ada dalilnya abghadul halali ilallah at-talaq, cerai itu hadisnya dhaif walaupun masih dipakai oleh para ulama. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah juga pernah hampir mentolak Hafsah binti Umar. Ada riwayatnya. Sayyidina Zubair pernah mentolak, bahkan mentolak istrinya Asma binti Abi Bakar. Jadi perceraian itu bukan sesuatu yang aib. Karena memang kadang-kala ada pernikahan itu harus berpisah. Entah berpisahnya dengan perceraian, entah berpisahnya
dengan meninggalnya salah satu di antara keduanya. Jadi sahabat ada yang bercerai. Salah satunya adalah putri dari Abu Bakar. Tapi kemudian Sayyidatuna Asma memilih untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Jadi begitu bercerai sudah. Beliau membesarkan anaknya Abdullah bin Zubair dan wafat tidak lama berbarengan, berdekatan dengan wafatnya Abdullah bin Zubair. Kata para sahabat yang lain ditanya, kenapa Sayyidatuna Asma tidak menikah lagi? Beliau jawab, karena saya masih ingin bersama dengan Zubair di surga. Jadi ini walahum fiha azwajum mutahharah. Bahwa di surga itu mendapat pasangan-pasangan yang senantiasa disucikan. Kalau di dunia masih ada rasa cemburu, masih ada rasa marah, di surga tidak ada. Wahum fiha khalidun. Dan penduduk surga itu kekal abadi di dalam surga tersebut. Wahum fiha khalidun. Jadi nikmatnya begitu banyak, diberikan tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, kita belum di surga aja, di dunia kalau ada satu tempat di bawahnya mengalir sungai, terdengar suara gemericik air, tenang rasanya. Tenang luar biasa. Bahkan sengaja banyak orang bangun kolam di samping rumahnya dikasih air mancur. Kenapa? Mau dengar suara airnya aja. Atau kita lagi tidur kemudian ada suara hujan, oh makin nyenyak itu tidur. Ini di dunia. Maka di surga Allah gambarkan kenikmatan yang ya kurang lebih salah satu kenikmatan yang membuat kita tenang di dunia itu mendengar suara air. Walaupun pasti nikmat di surga lebih hebat dari ini. Karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ini hanya kemahakuasaan Allah sehingga begitu memberikan nikmat kepada manusia, kepada umat-umat yang beriman, Allah ceritakan bentuk kenikmatan tersebut. Dikasih gambarannya. Kalau mau betul-betul diceritakan gambaran surga, otak kita tidak nyampe. Maka dikasih. Ini yang pertama. Dan kedua, apalagi ayat ini diturunkan kepada penduduk-penduduk Madinah saat itu. Yang memang sebagian mengenal perkebunan, tapi tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia, kapanpun mau kita hujan, turun hujan. Apalagi sekarang musimnya sudah tidak jelas. Kadang-kadang musim kemarau seharusnya tapi hujan, dan hujannya terus menerus, negeri tropis. Tapi di daerah-daerah sana hujan itu jarang sekali turun. Ya, kita mendengar kemarin di daerah Suriah orang-orang melakukan sholat istisqa karena sudah berbulan-bulan tidak hujan. Dan ketika sholat istisqa langsung tiba-tiba hawa dingin dan turun gemericik hujan. Luar biasa. Di Masjidil Haram itu jarang hujan Pak, maka masjidnya tidak perlu ditutup kayak kita. Ya, walaupun ketika hujan ya tetap ya basah juga ya. Dan penduduk Mekah ketika hujan bukannya tidak ke masjid, mereka justru begitu luar biasa senangnya untuk sholat di depan Ka'bah walaupun dalam kondisi hujan-hujanan. Kalau masjid di Indonesia nggak pakai atap nggak kebayang gitu. Nah, penduduk yang jarang menerima hujan, jauh dari kondisi laut, tidak berada dalam iklim tropis, Allah ceritakan kenikmatan tentang kehidupan di surga yang penuh kebun, penuh air, penuh sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mungkin kalau diceritakan ke penduduk Indonesia ya kebayang nikmatnya. Tapi penduduk Arab yang jarang mendengar, jarang merasakan kenikmatan tersebut, tidak berada dalam iklim tropis, jarang hujan, oh ini semakin bertambah keinginan mereka untuk memasuki surga tersebut. Diberikan rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan di Indonesia banyak ragamnya Pak. Ada rambutan, ada durian, ada nangka, ada cempedak, segala macam jenis buah-buahan. Di sana terbatas buahnya. Yang bisa tumbuh buah tin, buah zaitun, buah delima, buah kurma, ya begitu-begitu buahnya. Tidak seperti di Indonesia, mau ditanam apa kata orang, tongkat dilempar pun jadi pohon kalau di Indonesia. Maka nikmatnya semakin bertambah-tambah. Ditambah lagi walahum fiha azwajum mutahharah. Ada pasangan tidak pernah kotor, tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak ada keringatnya, tidak ada marahnya, tidak ada cemburunya. Di mana nyarinya kalau di dunia? Ada orang tidak pernah cemburu, tidak pernah marah, nggak ada. Bahkan Sayyidatuna Aisyah saja
Itu salah satu sifat beliau adalah banyak sekali merasa cemburu. Sampai-sampai cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Dalam satu riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya tidak pernah merasakan cemburu seperti cemburuku kepada Sayyidatuna Khadijah. Halakat, beliau sudah meninggal, tapi Nabi senantiasa menyebut namanya, Nabi senantiasa menziarahi makamnya, Nabi senantiasa mendoakannya. Dia kata Sayyidatuna Aisyah, saya nggak cemburu ke orang hidup, saya cemburu justru kepada orang yang sudah meninggal, karena sudah meninggal pun Nabi masih begitu mencintainya. Ini di dunia, istri Nabi aja cemburu. Bahkan salah satu kisah kenapa kemudian Nabi menceraikan Hafsah itu juga karena rasa cemburunya. Ya, karena Nabi bergilir di satu tempat, di tempatnya Ummu Salamah, Nabi itu sering dikasih madu yang Nabi senang sekali madu tersebut. Maka Hafsah mengatakan cerita-cerita kepada Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi kalau di tempatnya Ummu Salamah kadang lebih lama waktunya karena dikasih. Ini salah satu kemudian yang turun ayat, kalau tidak senang dengan keputusan Nabi maka bisa digantikan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah juga pernah dalam riwayat misalnya ya, suatu ketika Nabi sedang giliran di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah lagi masak, dan masakan beliau ini memang terkenal ya nggak terlalu enak lah kalau bahasa kita sekarang. Istri Nabi yang lain Ummu Salamah itu tukang masak. Nabi lagi di tempatnya Sayyidatuna Aisyah, datang budaknya Ummu Salamah bawain makanan ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah, ngasih ke Nabi. Begitu dilihat sama Sayyidatuna Aisyah, itu makanan dibuang, piringnya dilempar. Dan Nabi tidak marah, Nabi ketawa-tawa saja. Kata Nabi, ibu kalian sedang cemburu. Sudah, biarkan ibu kalian sedang cemburu. Kepada para sahabat yang lain. Sayyidina Umar, wah ini juga ada ceritanya. Dalam kitab Uqudul Lujan tuh. Ada sahabat di masanya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sudah Rasul sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Sahabat ini ngeluh, istrinya marah-marah terus. Marah aja kerjaannya kalau di rumah. Ngomel aja. Jadi datang mau mengadu kepada Khalifah. Kurang apalagi ngadunya langsung ke presiden nih. Begitu sampai depan rumahnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, belum masuk ke pintunya, belum masuk, baru sampai di luar. Ternyata Khalifah Umar lagi diem, istrinya ngomel. Sahabat ini mau ngadu, istrinya suka ngomel, ternyata ngelihat Khalifah Umar lagi diem dimarahin sama istrinya. Ya datang, sudah selesai, kata Sayyidina Umar, ayo masuk, mau cerita apa? Ya enggak, Khalifah, tadi saya tuh mau ngadu, istri saya di rumah marah-marah. Tapi sampai ke rumah jenengan, sampai ke rumah Khalifah juga lagi kena marah sama istri. Kata Khalifah Umar, ya saya enggak marah. Kenapa? Karena dia sudah membantu meringankan tugas-tugas saya. Harusnya yang masak suami, tapi istri saya mau masak. Harusnya yang nyuci pakaian suami, tapi istri saya mau nyuci pakaian. Harusnya yang menjahitkan pakaian itu suami, seperti Rasul suka menjahit sendiri pakaiannya, tapi istri saya mau bantu. Maka ya enggak apa-apa, kalau ngomel-ngomel dikit biarin aja. Nah ini kisah para khalifah, para sahabat ternyata begitu. Maka jangan heran kalau di rumah juga begitu, Pak. Nah, walahum fiha azwajum mutahharah, di surga yang begini-begini enggak ada lagi. Enggak ada haidnya, enggak ada marahnya, enggak ada cemburunya, enggak ada ngomel-ngomelnya, enggak ada lagi. Dan itu abadi, hum fiha khalidun, yang di surga abadi, yang di neraka juga abadi. Di surga abadi, enggak ada lagi yang meninggal, enggak ada lagi yang mati. Di neraka pun begitu. Di neraka pun begitu, orang tidak ada lagi yang merasakan kematian walaupun disiksa berkali-kali. Maka kata Al-Quran, setiap kali sudah terbakar habis kulitnya, baddalnahum juludan ghairuha. Penduduk neraka itu kalau sudah habis kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang lain. Kenapa kulit? Baru ketemu nanti 14 abad setelahnya. Ada orang neliti. Ternyata rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia itu kalau masih di level kulit maksimal yang nomor 2. Jadi ada epidermis, di bawahnya ada kulit lagi, ada 3 lapisan kulit. Nah, rasa sakit itu hanya terasa pada lapisan kulit yang kedua. Maka kalau orang sudah kebakar 80%, itu tidak merasa sakit lagi, Pak.
udah tidak ada rasa. Jadi yang bisa merasakan sakit itu adalah kulit. Maka itu Al-Quran mengatakan setiap kali kulitnya habis, bukan dagingnya habis, kulitnya baddalnahum juludan ghairaha. Allah ganti kulit lain sehingga merasakan lagi rasa sakit yang sama. Ini penelitian orang Amerika dan dikutip oleh orang Thailand, baru terbukti, baru ketemu setelah 14 abad. Begitu disampaikan kepada orang-orang di Saudi, mereka ketawa saja. Al-Quran sudah ngomong itu, sudah ngomong kalau yang bisa merasakan sakit itu bukan daging, bukan tulang, tapi kulit manusia. Baddalnahum juludan ghairaha. Jadi di surga abadi, di neraka juga abadi. Hum fiha khalidun. Sudah 5:30 ya, saya kira insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan pekan yang akan datang. Monggo, walaupun hanya satu ayat yang kita bahaskan hari ini, semoga ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan monggo kalau ada yang ingin diperdalam dari sesi yang sudah kita paparkan pada kesempatan kali ini, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katakan ulama, istri wanita yang banyak suami, nanti di surga dia akan memilih. Misalnya ada orang di kota, ada orang murah, RT, dia karena dia wanita itu pernah suaminya itu, dia akan memilih kota. Apakah ada kota dari itu? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama menjelaskan kalau ada penduduk surga yang suaminya soleh dan istrinya soleh. Jadi tidak semuanya, tidak mesti berpasangan. Nabi Nuh istrinya tidak ikut. Nabi Lut istrinya tidak mau taat kepadanya. Nabi loh, bukan manusia biasa, Nabi. Ya, jadi tetap melihatnya di dunianya apakah sama-sama soleh atau tidak. Ketika suami banyak istri, maka kalau semua istrinya soleh, ya insya Allah Allah jadikan pasangannya di surga semuanya. Kalau suaminya soleh. Sebaliknya kalau ada wanita menikah berulang kali, artinya menikah meninggal atau cerai menikah meninggal, maka dilihat mana yang soleh. Mana yang soleh. Tidak tentu semuanya kan masuk surga. Maka itu dalam riwayat tadi Sayyidatuna Asma memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena memilih untuk masih bersama dengan suaminya, mantan suaminya Sayyidina Zubair bin Awam. Ada ulama mengatakan ya memilih begitu, ada yang mengatakan dengan suami terakhirnya yang solih. Jadi suami terakhir yang solih. Kalau tidak solih ya tidak bisa milih juga. Ya, artinya ya itu gambaran dari para ulama tentang bagaimana berpasangannya nanti di surga, ya. Dan tidak semuanya pasti berpasangan. Sebagaimana tadi dikatakan, Nabi pun ada yang istrinya tidak mau patuh. Nabi Lut itu yang membocorkan datangnya para malaikat datang ke rumahnya adalah istrinya. Ya, maka istrinya tidak ikut diselamatkan bersama Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh pun begitu. Jadi kurang lebih begitu Pak Haji. Jadi tetap melihat bagaimana kesolihan keduanya di dunia tersebut. Ya. Moga masih ada lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam itu kan diciptakan di surga. Tadi ada sampaikan ada Daus, ada Kadun, Akin, Hud, Salah, Apa, Indium. Nah, surga yang dirasakan oleh Nabi Adam itu dia rasakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pendapat. Pendapat yang minoritas mengatakan surganya Nabi Adam itu berbeda dengan surga yang dijanjikan nanti. Ini pendapat minoritas. Bahkan mengatakan ada yang mengatakan oh sebenarnya bukan di langit tapi di dunia itu sendiri dengan kata-kata ikhbit. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Adam betul-betul berada di surga yang nanti dijanjikan untuk umat Islam. Tetapi surganya berbeda. Surga yang dijanjikan itu adalah surga balasan, surga jaza.
Sementara surganya Nabi Adam itu surga ujian. Nabi Adam diuji di surga tersebut. Maka di surganya Nabi Adam merasakan ngantuk. Ya, dalam meriwayatkan Nabi Adam ketika bangun ada istrinya. Kemudian di surganya Nabi Adam ada larangan. Sementara nanti surga balasan tidak ada sama sekali larangan, tidak ada lagi. Ya. Dan ulama tidak mengatakan di surga yang mana dari tingkatan-tingkatan surga yang disebutkan. Tetapi ulama mengatakan bahwa betul tempatnya sama, tetapi bentuknya, sifatnya yang berbeda. Bahwa surganya Nabi Adam itu tempat diujinya Nabi Adam, maka di situ ada larangan. Kalau nanti surga yang dijanjikan, mau surga tingkatan yang manapun, itu tidak ada lagi larangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama tidak menjelaskan Nabi Adam ini di tingkatan surga yang mana. Ya, beda pendapatnya hanya mengatakan apakah surga yang dijanjikan ini, baik yang manapun bentuknya, entah yang paling tinggi atau yang paling rendah. Ya. Bedanya adalah ini, bahwa tingkatan surga itu semuanya nikmat. Tapi salah satu kenikmatan yang tertinggi, kata Imam Asy'arawi, di surga Illiyun itulah tempat para penduduk surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Jadi terkait dengan Nabi Adam, mayoritas ulama mengatakan memang surganya di atas, tapi bentuk surganya surga ujian, bukan surga jazaan, balasan. Sementara yang dijanjikan tadi adalah surga balasan, yang sehingga di sana tidak akan ada lagi ujian-ujian, tidak ada lagi larangan, semuanya berbentuk kenikmatan yang Allah ciptakan bagi manusia. Kurang lebih begitu saja. Ya. Masih ada satu lagi terus. Nggih. Ya. Dalam surah Al-Waqiah dikatakan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Oh, penduduk surga itu juga dikelilingi oleh anak-anak yang mukhallad. Ya, dikelilingi oleh anak-anak. Salah satu kenikmatan kita di dunia itu adalah hadirnya anak-anak. Kita capek kerja, begitu pulang disambut oleh anak, hilang semua capeknya itu. Itu kenikmatan di dunia. Kenikmatan di surga pun ada yang berkaitan dengan anak-anak. Maka kata para ulama, anak-anak yang terlahir dari orang tua yang muslim, yang wafat sebelum dia baligh. Sebelum dia baligh, maka menjadi wildanum mukhalladun. Kalau dia sudah baligh, tidak ada urusan lagi dengan orang tuanya. Nabi Nuh, salah satu anaknya, tidak mau ikut ke kapalnya. Ya, Nabi Nuh. Luar biasa, seorang nabi, istrinya dapat, anaknya dapat. Tapi kalau yang meninggal sebelum mukallaf, sebelum baligh, maka kata para ulama inilah nanti yang menjadi wildanum mukhalladun, penghibur bagi orang tuanya di surga. Maka ketika ada yang mendapatkan musibah, anaknya yang belum baligh meninggal, ya patut bersedih. Nabi bersedih ketika meninggalnya anaknya. Ketika meninggal Ibrahim, Nabi bersedih. Ketika meninggal Qasim, Nabi bersedih. Nabi menangis bahkan. Tetapi ingat bahwa justru Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada anak-anak tersebut karena mereka belum merasakan dosa sama sekali. Karena belum mukallaf, belum balik. Kurang lebih begitu Pak Haji. Artinya ya ini nikmat yang Allah janjikan kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Bahwa pertama harus beriman dan membuktikan keimanannya tersebut dengan melakukan amal-amal yang sholih, dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mampu menunjukkan, membuktikan keimanannya dengan amal sholih sehingga menjadi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, masih ada. Ya. Allah itu tidak begitu. Tapi kalau di surga kita ketemu bagaimana kira penafsirannya. Allah tidak begitu. Kata budak tidak apa. Tapi kalau disediakan di surga itu jadi Ya. Baik. Dalam akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada ayat-ayat atau riwayat yang berkaitan dengan sifat bahkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seperti misalnya istiwa, nanti di ayat lain kita bicara tentang istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-istiwa maklum. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala diketahui karena kita baca ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Wal kaifiyatu majhul. Dan caranya tidak ada yang bisa tahu. Caranya tidak akan ada yang bisa tahu. Jadi begitu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yadullah fawqa aydihim. Allah mengatakan ada kekuasaan Allah, ada tangan Allah di atas orang-orang yang melakukan baiat. Maka yadullah maklum. Wal kaifiyatu majhul, dan kalaupun mau ditafsirkan maka takwil. Oh, di sini bukan tangan tapi kekuasaan Allah meliputi kemampuan orang-orang yang berjanji akan menjaga Nabi SAW. Jadi kaidahnya begitu. Bahkan kalau Imam Malik nambah, kata Imam Malik, al-istiwa maklum wal kaifiyatu majhul was su'alu anha bid'ah. Nah, ini kata Imam Malik. Kayak istiwanya maklum, tahu kita, ayatnya bicara begitu. Kaifiyahnya tidak ada yang pernah tahu. Wal kaifiyatu majhul, kita hanya wajib meyakini saja. Ya, wajib kita meyakini nikmat penduduk surga itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nazrullah ila rabbiha nazirah. Melihat kepada Tuhannya, ya bagaimana caranya wallahu alam, wal kaifiyatu majhul wasu'alu anha bid'ah, dan jangan ditanyakan kata Imam Malik. Nah, itu yang disebut bid'ah kata Imam Malik. Ya. Jadi bid'ah itu justru yang begitu. Jadi bid'ah, ini juga. Bid'ah itu dalam diskusi awal para ulama itu diskusi akidah, bukan diskusi fikih. Kalimat-kalimat bid'ah, al-bid'ah itu selalu diwujud masuk dalam diskursus akidah. Siapa yang bid'ah? Orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan lain, itu namanya bid'ah. Orang-orang yang bertanya tentang kaifiyahnya, istiwa dan lain-lainnya, itu yang disebut sebagai bid'ah, bukan diskusi fikih. Belakangan baru bid'ah itu muncul dalam diskusi fikih. Ini gambaran singkat saja, ya nanti mungkin dibahas pada kesempatan yang lain. Sudah cukup mungkin? Ya, alhamdulillah, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.